Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruskan nggih. Nggih, ngapunten pengaosan kula, materi kula cuman ranahnya dateng hati. Dandani roh, dandani hati, mboten dandani jasad. Nek dandani jasad sampai mulai akil balik wis dididik ilmu syariah. Iku kanggo dandani jasad. Ibarat orang sholat, oleh karena kiblat kita orang Islam ada di Mekah Barat, maka orang Indonesia sholatnya harus menghadap ke barat. Itu jasad diatur hukum syariat wis bener. Sekarang hati atau ruh. Bagaimana ruh atau hati ini? Imam Ghazali nek dawuh tentang hati di dalam kitab perang sing paling abot yaiku perang nglawan hawa nafsune dhewe. Nek perang Badar nek Pak nyun sewu. Subhanallah, gampang. Perang ning Ambon ya padha ketoke gampang. Nang Poso perang antara wong Islam ambek wong selain Islam gampang. Lah perang melawan hawa nafsu iku dulure dhewe ya. Nafsu ngomong wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Dengan kesenangan dunia ini, kata nafsu, akan ku poles, akan ku berikan satu iming-iming. Apa iming-iming itu Pak? Janji-janji kalau kesenangan dunia itu akan jadi segala-galanya. Bagaimana hati atau ruh kita itu didesain oleh nafsu supaya hati tidak mencintai Allah. Subhanallah. Mengapa kita masyarakat bawah itu tidak mengenal tentang ilmu itu? Padahal inilah kunci jenengan kali kula sok husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mengapa masyarakat bawah tidak dikenalkan hal ini? Ya udah, jawaban sendiri. Makanya kula tidak akan membahas yang bukan poksi saya. Poksi saya hanya membahas tentang bagaimana menciptakan hati kepada Allah itu bisa mencintai selama-lamanya. Kula mboten bahas ngilmu tentang hukum syariah, saya hanya membahas tentang ilmu hakikat, berarti ranahnya terhadap hati untuk membebaskan hati dari belenggu hawa nafsu. Makanya nek dereng diterima kula nggih ngapunten ingkang kathah. Estu Mbah Yai mohon maaf sebab kula niki bek sisi tugase dari Allah untuk memberikan tatangelmu hati untuk bisa mendekat pada Allah sehingga syariate melaku, hakikate melaku nuju makrifat Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali dalam satu pertanyaan. Apa syarat yang harus kita persiapkan untuk menjadikan hati yang sing selamat sebelum kita mendekati ajal? Bagaimana kita menciptakan hati yang betul-betul qanaah, yang betul-betul istiqomah menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kula tutuhke nggih, mungkin jenengan padosi piyambak. Engko nek gak trima, nek sik
dereng ketemu jenengan saged madosi kula lewat 0856 3282 561. Niku kujadikan media untuk ngaji. Media untuk ngaji di seluruh Nusantara, khususnya seluruh dunia pada umumnya. Sehingga mohon maaf, oleh karena di situ banyak yang bertanya, kadang tanyanya pagi, tak jawab subuh. Karena terbentur dengan waktu dan kesibukan. Nggih, mohon maaf. Kok gak langsung dijawab saiki ya? Mohon maaf, nggih. Saking banyaknya yang masuk. Pun Bapak Ibu, pertama pun sampean catet ning ati sampean. Oleh karena Allah memberikan dua ajaran. Siji ajaran yang dibawa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syariah yang membenarkan atau menoto jasad ini biar hablum minannas, beragama kita benar. Yang kedua, Allah memberikan ajaran lewat baginda Rasul yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang ajarannya disebut ajaran tentang hati, ajaran khusus membahas hati menyang Allah. Di situ disebut qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruh atau hati dari belenggunya hawa nafsu. Bapak Ibu, ini yang jarang disampaikan di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Estu Pak, niki jarang. Makanya saya memberanikan diri jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini. Saya hanya memberikan hidangan menawi jenengan niki purun nedo utawa mendahar atau memakan atau menerima ajaran tersebut. Apa ajaran yang dimaksud qad tabayyana rusdu minal ghayy? Yaiku ajaran yang pernah disampaikan oleh baginda Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim hanifah, ajaran yang hati condong terhadap mentauhidkan, mengesahkan Allah. Kuncinya pertama, jenengan kedah madosi Nabiullah Ibrahim. Jenengan harus berguru terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang tabi'in as-solihin. Teng wingkinge wonten as-solihin. Siapa mereka? Beliau-beliau itu akan mengajarkan khusus tentang ilmu tauhid, ilmu yang membahas bagaimana cara untuk mengesahkan pada Allah. Niki bukan jasad loh Pak, bukan jasad. Sekali lagi, ini bukan jasad tapi urusan hati. Lah di situ dituangkan manakala Anda sudah mendapatkan figur seorang guru akhirat tadi yang tabi'in, hati panjenengan pasti akan bisa melakukan hadis qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Hatimu pasti akan meninggalkan, hati loh bukan jasad, meninggalkan kesenangan dunia. Walaupun jasad tiap hari berinteraksi
dengan kesenangan dunia, kerja mencari kebutuhan dunia karena hukum syariat wajib, tapi hati tetap meninggalkan kesenangan dunia. Satu sisi wayu mimbillah, hati panjenengan bakal menemui hudur mung dateng Gusti Allah. Piye carane? Siji tadi kudu ngagem guru akhirat, guru yang ngajarkan khusus tentang ilmu kaweruh, ilmu tauhid. Mbah Buyut biyen ngarani ilmu tuwek, ilmu sepuh, ilmu lakune ati. Niku tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Carane sampean bisanya ketemu Allah, bisa Allah iku mau apa mau jengkel apa welo-welo cetha welo-welo, siji kudu wa amilus sholihah, laku sing bagus. Laku bagus iki bukan laku jasad, tapi lakune hati. Sekali lagi, yang dimaksud wa amilus sholihah yaiku lakune hati pada Allah. Sapa wonge lakune ati iku bener, mesti lakune jasad melu bener. Sebab kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam dawuh, ati koyok raja, roh iku koyok raja. Lah prajurite iku jasad niki, tangan, meripat, kuping, cangkem dan lain sebagainya. Nek rajane dolim, mesti prajurite melok dolim. Nek rajane taat, mesti prajurite melu taat. Gak kira rajane taat, prajurite dolim ra kira. Mesti nganut rajane. Nganut rajane. Estu Pak, niki wis dadi rumus, ngeten iki dadi rumus. Rajane laku yakfur bitaghut, meninggalkan atau hut niku nek makna murad iku berhala. Pira-pira berhala. Jothoke kok disebut berhala iku piye? Ditarik dari kacamata hakikat makrifat bukan syariat. Hati saya mencintai selain Allah, yang disebut sebagai kesenangan dunia. Loh, niki lho jenengan bakal lelaku pasti akan melakukan meninggalkan kesenangan dunia hati ini, walaupun jasad ini di tengah-tengah berinteraksi dengan kesenangan dunia, karena Allah juga ada di situ. Berhubung sampai punya sistem untuk bertemu Allah, pasti akan bisa bertemu. Hati sampai tidak bertemu kesenangan dunia, hati sampai bertemu Allah, jasadnya bertemu kesenangan dunia. Perlu nih kanggo ngingoni anak bojo ambek kanggo perjuangan di agama. Paham nggih? Lah siji nek pun kepanggih guru sing kados mekaten Bapak Ibu, ngapunten ingkang kathah, jenengan mengke bakal diwejang, bakal dipahamke tentang ilmu bagaimana cara menjinakkan hawa nafsu tadi. Otomatis
sampean bakal dikasih satu ilmu untuk diamalkan, dilakoni. Saya suwe semakin lama nafsu iku akan jinak. Nafsu mang dijak salat angel ya apa akhire manut. Nafsu iku dijak sedekah wangele pol akhire manut. Yang merintangi iku wis ora patek berpengaruh. Niki lakune ati lho ya, duduk lakune jasad. Jasad engko manut, jasad iku kok manut. Wis. Kalau ilmu itu sudah jenengan kagem, akan membuahkan satu kefahaman untuk mengamalkan kepada Allah illa liya'budun dengan benar. Kita akan dibimbing bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita berinteraksi dengan duniawiyah ini ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat menuju makrifat pada Allah. Pasti akan dibimbing teng mriku. Jenengan laku panjenengan inilah yang akan disebut sebagai uzlah atau kholwat atau zuhud. Pasti teng mriku jenengan akan dibuka sistem kunci bagaimana jenengan kali kula niki sagete kepanggih nyoto jengleh-jengleh yang disebut Allah itu sendiri.